indah di mata menatap sosok bersahaja, tak berkalung sorban atau berhias tasbih di antara jemari. Hanya senyum ikhlas menghias bibir. Akhlak terpuji bukan hanya dilihat dari rupa, dari berapa kali ia sujud dalam sehari, atau dalih yang malah disombongkan. Tulus ibadahmu yang menjadi tolak ukur. Ikhlas kebaikanmu yang dicatat, bukan lamanya kau mengambil ruku, namun hati berdusta. Sedekah tatkala kau memberi tanpa pamrih hinggap di hati, pada sosok tua bersandar yang bermuka kuyu serta letih, pada persimpangan jalan yang menjincing surat kabar pagi, dengan selendang menyampir lindungi terik matahari. Bagimu lembaran yang kau beri sungguh tak seberapa, tapi jangan kira tak hanya dia yang bahagia, hatimu bahkan lebih bahagia. Bukan hartamu yang akan berkurang ketika kau mengikhlaskan pada sosok tua. Senyum bahagia akan merekah di sisa hari yang masih panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, siang, pagi, ataupun malam, di mana kalian semua Anda berada, saya Barka Poncolaksono ingin memenuhi tugas dari dosen saya, yaitu tentang pendidikan karakter, bagaimana cara menumbuhkan akhlak di dalam hati kita ataupun di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama kita bahas adalah ada dua kata yang bisa memiliki arti sama, tetapi dalam memperolehnya itu berbeda, yaitu adab dan akhlak. Ini dua kata yang berbeda. Mari kita pelajari satu-satu. Yang pertama adab. Adab adalah suatu kemuliaan atau sifat-sifat baik dalam diri manusia yang diperoleh dalam pendidikan ataupun pelatihan. Jadi adab itu diperoleh dari pendidikan ataupun bisa besarkan ke sini, Mas. Yang kedua adalah akhlak. Akhlak berbeda dengan adab. Akhlak adalah sesuatu kemuliaan atau sifat-sifat kebaikan yang diperoleh dari ibadah yang benar. Jadi adab dan akhlak itu berbeda. Kalau adab, orang muslim pun bisa beradab, orang muslim bisa bersantun, orang muslim memiliki sifat sopan, orang muslim bisa bersifat jujur. Tetapi kalau akhlak itu hanya dimiliki oleh seorang muslim yang notabene-nya ibadahnya yang benar, kemudian dia menghasilkan suatu akhlak yang mulia atau sifat-sifat kemuliaan. Dalam bahasa Arab, dalam kata kaidah bahasa Arab yang berarti al-mufradat al-syar'iyyah, yaitu kata-kata tentang syariat, itu ada kata-kata syariat yang tidak bisa diungkapkan secara umum, seperti iman, takwa, dan ataupun akhlak. Jadi kita ambil sebagai contoh bahasa Arab akhlak. Akhlak diperoleh dari ibadah yang benar. Akhlak diperoleh dari ibadah yang benar. Ibadah benar, ibadah kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dalam kali ini ditujukan kepada Sang Pencipta. Sang Pencipta kita tuliskan sebagai Khalik. Jadi akhlak itu diperoleh dari ibadah yang kita tujukan kepada Sang Khalik, Sang Pencipta. Oke, kita lanjutkan. Jadi akhlak itu ibadah, diperoleh dari ibadah yang ditujukan kepada Khalik. Kita lihat surat ke-18 ayat 28 yang berbunyi wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliq. Allah menjelaskan bahwa ya malaikat, sesungguhnya ini al-Khaliq, aku ini penciptamu. Kemudian
Setelah kholik, itu yang menyembah atau yang beribadah kepada kholik itu namanya makhluk. Makhluk. Kemudian makhluk ini diciptakan ya, itu dalam proses. Nah, proses ini kita namakan kholaq. Di surat Al-Qalam yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan apa hubungannya kholaq dengan ibadah? Kita lihat surat Ad-Dariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah itu menciptakan kholaq jin dan manusia hanya untuk ibadah. Jadi dalam bahasa Arab kita lihat akhlak, khaliq, makhluk, dan kholaq itu adalah serangkaian kata yang sama yang tidak merubah dari segi hurufnya. Ada kha, ada lam, ada qaf, ada kha, ada lam, ada qaf. Jadi akhlak, kesimpulannya adalah akhlak itu adalah sesuatu sifat kemuliaan atau kebaikan-kebaikan yang dihasilkan oleh ibadah yang benar. Setelah kita mengerti pengertian apa itu tentang akhlak, sekarang kita lanjut ke syarat akhlak. Jadi kita berakhlak itu harus ada syaratnya juga. Syarat akhlak itu ada dua. Yang pertama, berulang-ulang atau setiap momen. Jadi syarat yang pertama akhlak adalah berulang-ulang atau istiqomah. Kenapa demikian? Karena akhlak itu tidak bisa dilakukan hanya satu kali. Karena akhlak itu tidak bisa dilakukan hanya satu kali. Maka harus ada yang namanya kontinu atau keistiqomahan dalam kita berakhlak. Ingat tadi, akhlak itu disebabkan karena ibadah yang baik atau ibadah yang benar. Ibadah yang benar. Konteksnya adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita ibadah. Artinya ibadah itu dilakukan secara terus-menerus, kontinu atau istiqomah. Seperti kita disuruh dalam satu waktu atau sehari semalam kita disuruh untuk melakukan sholat 5 waktu. Dalam setiap tahun kita disuruh untuk melakukan puasa Ramadan. Dalam setiap tahun kita juga disuruh untuk melakukan zakat fitrah. Itu apa? Artinya, itu adalah keistiqomahan dalam ibadah untuk melahirkan suatu akhlak. Maka kalau ada akhlak yang tercela atau akhlak yang belum bisa baik, maka ada kesalahan dalam ibadahnya. Maka dibutuhkan sesuatu yang kontinu terus-menerus untuk melakukan suatu ibadah atau keistiqomahan dalam ibadah. Maka ada sebuah buku yang menerangkan dengan T69. Artinya teknik 69 untuk melahirkan sesuatu kebiasaan, untuk kita melakukan suatu kebiasaan yang baik ataupun positif. Artinya dalam 69 hari itu kita secara paksa untuk melakukan suatu tindakan yang positif yang akan melahirkan suatu kebiasaan atau melahirkan suatu kegiatan-kegiatan yang berupa positif. Nah, halnya sama dengan ibadah. Kalau kita ibadah dilakukan secara berulang-ulang ataupun istiqomah dalam menjalankan setiap ajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam situlah akan timbul suatu akhlak yang mulia. Maka bagaimana cara kita untuk melakukan suatu ibadah yang biasanya kita malas dalam melakukan suatu ibadah, kita malas dalam melakukan suatu kebaikan,
maka ada cara. Yang pertama adalah dipaksa. Maka kita ketika dilahirkan di dunia ini, ketika dilahirkan oleh sang ibu, kita dikeluarkan dengan secara paksa ataupun mengetinkan, ya. Nah, itulah artinya apa? Bahwa kita di dunia ini itu diselimuti oleh suatu keterpaksaan. Nah, dari keterpaksaan itu kita paksa kita dengan melakukan suatu ibadah dengan terus menerus, maka akan timbul yang namanya keistiqomahan. Itu. Terus yang kedua adalah timbul secara mudah. Nah, poin kedua ini adalah aplikasi dari poin pertama. Secara kita istiqomah dalam melakukan suatu ibadah, setelah kita melakukan suatu ibadah dan berulang-ulang ataupun istiqomah, maka akan timbul yang namanya secara mudah. Artinya kita sudah terbiasa, kita sudah melakukan itu yang kita lakukan sebelumnya itu secara paksaan. Karena kita paksa akan menjadi suatu kebiasaan, dan kebiasaan itu akan mudah. Oke, masuk ke penjelasan yang ketiga, yaitu tujuan. Jadi akhlak, ketika seorang memiliki akhlak itu harus ada yang dituju. Kita harus berakhlak pada siapa saja. Ada 4. Yang pertama, berakhlak kepada Allah SWT. Yang pertama, akhlak kepada Allah SWT. Bagaimana cara kita berakhlak kepada Allah SWT? Caranya adalah kita lihat rukun Islam. Yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah, yaitu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Maka cara kita berakhlak kepada Allah SWT adalah yang pertama, tidak syirik. Kita tidak boleh syirik kepada Allah. Kita tidak boleh menyembah hanya selain kepada Allah SWT. Dan yang kedua caranya adalah yaitu takwa. Apa definisi takwa? Kita melakukan semua perintah yang diperintahkan oleh Allah SWT, dan kita menjauhi semua larangan yang dilarang oleh Allah SWT, atau yang kita bisa sebut dalam kehidupan sehari-hari amar ma'ruf nahi munkar. Ini adalah cara kita berakhlak kepada Allah SWT. Yang kedua, berakhlak kepada manusia. Yang kedua adalah berakhlak kepada manusia. Bagaimana kita berakhlak kepada manusia, yang dalam artinya kita berakhlak mulia kepada manusia? Ya mudah cara menyimpulkannya, hanya kita harus tolong menolong sama manusia. Ketika ada manusia yang membutuhkan pertolongan kita, tanpa pikir panjang kita harus tolong. Makanya di situ adalah hablum minanas, yang berkesimpulan ibadah itu ada 2, hablum minallah dan hablum minanas. Dan hablum minanas ini adalah cara kita berakhlak kepada manusia. Yang ketiga adalah cara berakhlak kita atau tujuan kita berakhlak. Yang ketiga adalah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai khalifatul fil ardh, yaitu sebagai penghuni bumi. Jadi bumi ini adalah suatu alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan umat manusia. Maka manusia itu harus menjaga suatu peralatan atau suatu ciptaan Allah yang diciptakan di bumi. Banyak kerusakan di bumi ini adalah hanya disebabkan oleh ulah manusia. Fasadul fil ard,
kerusakan di bumi itu disebabkan karena ulah tangan manusia itu sendiri. Jadi bagaimana kita berakhlak kepada alam? Kita harus menjaga kelestarian yang ada di alam. Kita harus menjaga alam ini. Kita harus melestarikan apa-apa yang sudah diciptakan Allah. Setelah tujuan, kita masuk ke jenis akhlak. Jadi jenis akhlak itu ada dua. Yang pertama mahmudah, mahmudah. Yang kedua adalah mazmumah. Mahmudah adalah akhlak terpuji, gampangnya begitu. Mazmumah adalah akhlak tercela. Contoh mahmudah: rendah hati, percaya diri, confidence, terus suka menolong, dan perbuatan-perbuatan terpuji lainnya Anda bisa menyimpulkan sendiri. Yang kedua adalah mazmumah. Mazmumah itu adalah akhlak tercela, yang artinya kebalikan dari mahmudah. Contoh: riya, sombong, iri, dengki, takabur, dan akhlak-akhlak tercela lainnya. Nah, sampailah ke penghujung penjelasan. Sekianlah penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan dalam penjelasan saya, terus bila ada kejelekan dalam saya menerangkan perkataan yang tidak mengenaikan hati Anda, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Itu adalah kekurangan diri saya. Jika ada kelebihan, mungkin tidak ada kelebihannya, saya mohon maaf. Sebelum mengakhiri pertemuan atau video hari ini, saya ingin mengungkapkan sebuah kalimat. Setinggi-tinggi apapun pendidikan Anda, ilmu yang Anda dapatkan, jika Anda tidak berakhlak, maka nol besar buat Anda, atau masalah besar buat Anda. Tetapi jika serendah-rendah pendidikan kalian, ilmu yang Anda dapatkan serendah-rendahnya, tetapi jika Anda memiliki akhlak, yaitu akhlak yang mulia, maka nikmat besar untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.